Good afternoon to all distinguished attendants. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Greeting to all of us. I am Amanda Purata Ayun, and I am honored to be your moderator for this very important afternoon. We gather today to discuss a topic highly relevant to the future of education in Indonesia, which is the combination of English language learning in public junior high school, Madrasah Sanawiyah, and favorite private Islamic junior high school. As we know, English plays a crucial role as an international language and a tool for global communication. However, the system strategy and quality of English teaching vary significantly among public junior high school, Madrasah Sanawiyah, and favorite private Islamic junior high school. Understanding this difference is essentially to identify how institutional context and educational vision influence student learning outcomes. Therefore, we have prepared a session that will shortly discuss how the context of each school shapes student exposure to an attitude toward English. With that, let us warmly and enthusiastically welcome to Zipni Rashida, who will guide us through this fascinating comparison in its finding. So, Zipni Rashida, the time and screen are yours. Oke, Manda, thanks for the opportunity. Nah, cukup menarik ya tema pada sore hari ini. Nah, maybe I wanna let's start with some background context. As well as now, English play a crucial role as an international language and a tool for global communication. In today's interconnected world, English proficiency opens doors to global opportunities, whether in education, career advancement, or international collaboration. Nah, in Indonesia, English is formally introduced at the junior high school level. This is when students began their structured journey of learning English as a foreign language. Why does this matter? Understanding these differences is essential because institution context and educational vision directly influence students' learning outcomes. The environment, resources, teaching method, and even the school philosophy all play crucial roles in shaping how effectively students acquire English language skill. Oke, saya mungkin mau mulai dengan public junior high school atau sekolah negeri, SMP negeri. Nah, public junior high school, which are the most common type of secondary education in Indonesia. Administration and curriculum in public junior high school are administered by the Ministry of Education and Culture atau Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. They generally follow either the Merdeka curriculum or the revised 2013 curriculum, commonly known as K13. The main emphasis is on developing communication skill and basic literacy in English. Jadi kalau mengikuti kurikulum di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu kan harus menyesuaikan ya. Jadi berbeda-beda. Kalau mungkin dulu kita mengalami masa kurikulumnya KTSP, kemudian ada kurikulum K13, kemudian K13 yang revisi, ada kurikulum Merdeka, bahkan mungkin sampai sekarang ada namanya deep learning, kurikulum deep learning. Nah, the first, the curriculum focuses on 4 essential skills: listening, speaking, reading, and writing. This balanced approach aims to develop well-rounded language learners. Second,
This school use government issues textbooks. Jadi pakainya itu buku dari pemerintah gitu yang digunakan sebagai sumber belajarnya. Third, teachers are mostly certified civil servants. Nah, kalau guru-gurunya juga yang tentu saja di sekolah negeri itu sudah terverifikasi sipil gitu. Nah, however, there is a challenge. Tantangannya biasanya di sekolah negeri large class size. Jadi ukurannya kelas besar gitu. Typically from 30 to 40 students per class. Jadi lumayan cukup besar ya. This often result in teacher-centered learning, where it is difficult for teacher to provide individual for teacher for to provide individual attention or facilitate interactive activities. Now let's look at the strengths. The first, nationally standardized and regularly supervised. Jadi kalau kelebihannya di sekolah negeri itu kan ada standar nasionalnya gitu. Jadi semua sekolah negeri itu punya standar yang sama, disamakan gitu. Dan diverse student background promote social adaptability. Kalau di sekolah negeri juga kan berasal dari yang berbeda ya, kondisi yang berbeda, kondisi sosial ekonomi yang berbeda. Jadi siswa di sekolah negeri juga memiliki kemampuan beradaptasi, menyesuaikan dengan teman-temannya yang beragam. Kan ada yang berbeda dari background keluarga mungkin, background sosial ekonomi juga berbeda. Weakness, however, there are also weaknesses. The first, limited English class hour, typically only 2 hours per week. This is insufficient for developing strong language proficiency, especially in speaking and listening. Jadi terbatas karena waktu hanya 2 jam per minggu ini kurang efektif untuk siswa belajar menguasai bagaimana speaking dan listeningnya. Second, the lack of speaking practice. Masih berhubungan dengan kelemahan yang pertama, di kelemahan kedua juga karena waktu yang terbatas sehingga kurangnya latihan untuk berbicara dalam bahasa Inggris gitu. Kurangnya praktek. Kalau di sekolah negeri mungkin lebih fokusnya ke reading and writing. Karena jumlah siswa yang banyak dengan waktu yang terbatas, fokus di gurunya juga kurang maksimal sehingga waktu untuk speaking practice-nya kurang. Third, there is minimal use of digital or interactive learning tool. Many public schools still rely on traditional teaching methods, which may not engage students effectively or prepare them for modern communication needs. Kadang di sekolah negeri, apalagi di sekolah negeri yang terbatas, maksudnya di daerah yang pedalaman, kadang juga fasilitas untuk mendukung kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi itu minim gitu. Jadi di sana kurangnya metode yang lebih interaktif, apalagi di zaman yang serba digital ini, kalau masih terbatas bagaimana teacher center yang guru menggunakan metode ceramah saja, itu masih dirasa kurang. Jadi siswa kurang terlibat aktif dalam pembelajaran. Okay guys,
ngomongin English language learning in public junior high school, and now let's move to our second type. Ya, Madrasah Sanawiyah atau kita familiar sebut dengan MTS. Nah, MTS operates under the Ministry of Religious Affairs atau Kemenak rather than the Ministry of Education. Kemenak atau kependekan dari Kementerian Agama. Nah, this results in a unique operational educational approach that combines general subject with religious education. Nah, karena di bawah naungan Kementerian Agama nih, maka pembelajaran di dalamnya, pendekatan pembelajaran di dalamnya tentu saja kombinasi antara mata pelajaran secara umum dengan educational religious, dengan nilai-nilai pendidikan keagamaan. Nah, distinctive feature, the first one, the curriculum integrates Islamic value with general subject. The most notable feature is that the curriculum integrates Islamic value with general subject, including English. Nah, everything taught is viewed through the lens of Islamic teaching and values. Nah, jadi bagaimana kurikulum di dalam pembelajaran bahasa ini diintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman dari mata pelajaran umum, termasuk juga English language learning ini. Jadi semua mata pembelajarannya, utamanya dalam hal ini English language learning, dikaitkan dengan pengajaran keislaman dan nilai-nilai keislaman juga. Now, interestingly, students learn both English and Arabic. This dual language exposure can be both an advantage and a challenge. While it broadens student linguistic horizon, it also means dividing time and resources between two foreign language. Nah, yaitu yang kedua nih, in addition to English, student also learn Arabic. Jadi selain belajar bahasa Inggris, siswa di Madrasah Sanawiyah juga belajar bahasa Arab. Nah, maka dari itu ada dua bahasa asing yang dipelajari. Tentu saja ini juga berarti bahwa ada pembagian waktu dan juga sumber belajar mereka untuk memahami dua bahasa asing tersebut. So the third one, English people often have a background in religious education. Nah, many English teachers in Madrasah Sanawiyah have backgrounds in religious education rather than specialized English language training. This can influence their teaching methodology and focus. Ya, karena di dalam Madrasah Sanawiyah di sekolah MTS ini guru-gurunya biasanya juga memiliki background dalam pembelajaran keagamaan. Jadi ada nilai-nilai Islam di dalamnya sehingga ini juga mempengaruhi bagaimana guru-guru ini mengajar bahasa Inggris. Then finally there is a strong focus on moral value and religious discipline. Character building is important as academic achievement in Madrasah Sanawiyah. Nah, dalam sekolah Madrasah Sanawiyah ini fokusnya adalah siswa belajar nilai-nilai moral dan juga ilmu disiplin keagamaan. Jadi karakter di dalamnya ini juga sangat penting, utamanya bagaimana mengkaitkan English learning dengan Islamic value sehingga menciptakan karakter-karakter yang baik tentunya
Nah, ini juga sebagai academic achievement di Madrasah Sanawiyah. Jadi prestasi akademik di sekolah madrasah. Advantage dari Madrasah Sanawiyah. Ya, the first one, produces students with good character and discipline. Jadi the first major advantage is that Madrasah Sanawiyah produce students with good character and discipline. The religious foundation provides strong moral compass for students. Jadi dalam sekolah madrasah nih tentunya siswa memiliki karakter yang baik, nilai keagamaan include di dalam pembelajaran. Dan spiritual value support the formation of positive character. Jadi students are not just learning English as a skill, but also developing as ethical individualism. Jadi siswa di sekolah madrasah ini juga belajar mengenai nilai-nilai spiritualitas yang mendukung bagaimana ini merupakan penilaian dari positif karakter, yaitu karakter positif siswa. Nah, the learning approach is based on ethics and religiosity, which many parents value highly. Students learn to use language responsibly and respectfully. Jadi dalam pendekatan pembelajaran ini berdasarkan pada nilai-nilai etis dan juga nilai-nilai keagamaan. Sehingga dalam penerapannya, dalam pembelajaran bahasa, tentu saja bagaimana nilai-nilai keagamaan ini masuk dalam pembelajaran. Misalkan pembahasan mengenai narrative text atau descriptive text dikaitkan dengan sesuatu, misalkan descriptive text di dalamnya dikaitkan dengan contoh, misalkan deskripsikan nilai yang memuat nilai keislaman, misalkan deskripsikan masjid atau bangunan-bangunan bersejarah Islam gitu. Karena tadi kita sudah berbicara mengenai advantage, kelebihannya tentu saja di sekolah madrasah ini juga memiliki kekurangan. Nah, however, there are some challenges. Madrasah Sanawiyah typically offer fewer English lessons compared to public junior high school. This is because the curriculum must accommodate additional religious subjects. Nah, yang pertama adalah tentu saja di dalamnya ada tantangan yang dihadapi di sekolah madrasah karena menawarkan bahasa, salah satunya adalah menawarkan belajar bahasa Inggris yang mungkin kalau bisa dibandingkan dengan public junior high school tadi lebih rendah. Jadi kayak lebih unggul di sekolah public junior high school di sekolah negeri dibandingkan dengan sekolah madrasah itu. Karena di sekolah madrasah kan combine dengan nilai-nilai keagamaan, dengan pengajaran keagamaan, ada nilai-nilai di dalamnya yang dikomunikasikan dengan pembelajaran bahasa Inggris gitu yang ditambahkan dalam kurikulumnya. Sehingga tentu saja ketika kita bicara dibandingkan dengan sekolah negeri, tentu saja sekolah negeri lebih dalam pelajari bahasa Inggrisnya gitu. Next, learning technology facilities are often limited. Ya, tentu kadang di sekolah Madrasah Sanawiyah ini banyak kita jumpai bahwa belajar bahasa ini kurangnya akses untuk fasilitas
teknologi fasilitas digital yang digunakan dalam pembelajaran, especially in madrasah located in rural areas or those with limited funding. And finally, active communication skills in speaking are not intensively heard. Maybe particularly speaking are not intensively developed. The focus tends to be more on reading comprehension and written translation, especially of religious texts. Ya, jadi mungkin hampir sama dengan public junior high school, yang mana dalam pengembangan speaking skill ini kurang gitu. Oke, this all from me. Saya kembalikan ke moderator. Oke, thank you Zidni Rosida. Oke, thank you Zidni Rosida atas penyampaian materinya. Mungkin pemateri selanjutnya akan disampaikan dengan pemateri yang satu lagi, Mbak Ica. This time is yours. Yeah, thanks for the opportunity. The next material it's about English language learning in private Islamic Junior High School. Pembelajaran bahasa Inggris pada sekolah Islamic private di tingkat SMP. Private Islamic Junior High School, especially those considered favorite, generally have an education system that combines the national curriculum with a special Islamic school curriculum. They often add flagship programs such as bilingual classes, English days, or language camps. Their facilities also tend to be more complete, like multimedia rooms, language laboratories, and an environment that supports English language learning. In addition, there is strong Islamic character building, such as congregational prayers, tahfiz, and regular studies, but still combined with modern education. Oke, di SMP private Islam itu adalah sekolah Islam swasta favorit yang umumnya menggabungkan kurikulum nasional dengan kurikulum khusus yang berbasis dengan keagamaan. Karena kurikulum mereka itu menggabungkan antara nasional dan juga keagamaan, maka di sekolah private Islamic Junior High School itu memiliki pendekatan pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada kemampuan akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter religius. Biasanya di sekolah-sekolah seperti ini, itu memiliki program-program unggulan seperti bilingual class, English day, language camp, serta penggunaan fasilitas modern seperti laboratorium bahasa, ada juga ruang multimedia. Lingkungan belajar dari sekolah private Islamic Junior High School itu juga lebih terkontrol oleh guru. Dan kelasnya itu dominan lebih kecil karena dengan kelas yang kecil itu siswanya itu nggak banyak dan mereka itu bisa lebih difokuskan oleh guru. Guru itu bisa memfokuskan ke beberapa siswa saja sehingga siswa itu bisa lebih memahami pembelajaran. Itulah kenapa namanya adalah Private Islamic Junior High School. Lalu biasanya di Private Islamic Junior High School itu memiliki karakter positif, di antaranya yaitu integrasi nilai-nilai Islam,
sehingga siswa itu bisa mempelajari bahasa Inggris tanpa kehilangan identitas keagamaannya. Banyak juga aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan di private Islamic Junior High School yang juga mendorong untuk penggunaan bahasa Inggris secara langsung. Seperti dalam pembelajaran itu adanya presentasi, terus juga guru biasanya menggunakan role play atau mungkin bermain peran drama, atau juga bisa percakapan sehari-hari siswa. Hal ini itu membuat motivasi dari siswa cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan siswa-siswa yang dari sekolah lain. Nah, itu adalah strength atau kekuatan. Boleh di next. Lalu kemudian next lagi. Kemudian ada weaknesses atau kekurangan dari private Islamic Junior High School. Di antaranya ada high tuition, ada high tuition fees, dependence on foundation policies. Focus can be divided. Jadi di private Islamic Junior High School itu selain punya beberapa kelebihan atau keunggulan yang tadi sudah disebutkan, ada juga kekurangan atau tantangan dari sekolah ini. Di antaranya itu yang pasti sudah diketahui masalah biaya. Nah, biaya itu seperti yang kita tahu bahwa private Islamic Junior High School itu adalah sekolah private favorit swasta yang mana pasti biayanya itu relatif lebih tinggi ketimbang dengan sekolah-sekolah lainnya. Dan selain dari biaya, mungkin itu bisa adanya ketergantungan pada kebijakan yayasan. Nah, sekolah private Islamic seperti ini, itu biasanya mereka punya peraturan yang lebih kompleks lagi. Yang mana itu biasanya ada banyak banget peraturan yang sebenarnya itu tuh bagus untuk siswa, untuk menunjang kedisiplinan mereka, untuk membuat mereka itu lebih aktif dan mencoba berbagai pengalaman lagi yang sebenarnya tuh tidak di semua sekolah itu ada. Nah, selain itu, sekolah itu perlu menyeimbangkan fokus antara penguatan keagamaan dan pencapaian target akademik internasional. Nah, hal itu tuh ada di private Islamic Junior High School. Karena mereka emang berbasis swasta dan private. Begitu. Oke, next. Comparison table. Di 3 sekolah yang sudah dijelaskan itu ada beberapa aspek. Di antaranya aspek administration, curriculum, facilities, English instruction hours, teaching approach, learning focus, and expected outcome. Nah, beberapa aspek ini itu yang membedakan dari 3 sekolah, yaitu Public Junior High School, MTS, dan juga Private Islamic Junior High School, yang mana aspek pertama ada administration. Di Public Junior High School atau yang biasa kita familiar itu adalah SMA, mereka lebih di bawah naungan dari Kemendikbud. Sedangkan yang MTS itu mereka di bawah naungan Kemenak, dan Private Islamic Junior High School lebih managed by Islamic Private Foundation atau mereka punya yayasan sendiri. Lalu dari hal kurikulum, sekolah negeri atau SMA atau Public Junior High School, mereka itu mengikuti kurikulum Merdeka atau kurikulum 13. Sedangkan pada MTS mengintegrasikan pada kurikulum umum dan juga kurikulum yang berbasis pelajaran keagamaan. Sedangkan untuk sekolah Islam swasta favorit itu menggabungkan antara kurikulum nasional dengan kurikulum yang berbasis Islam serta program bilingual atau internasional. Nah, kemudian
Dari aspek fasilitas dari public junior high school mereka sifatnya standar. Nah, jadi semua fasilitas itu disetarakan. Kemudian di MTS itu Urban Unit in Technology and Learning Media, mereka sering keterbatasan teknologi dan juga media pembelajaran, dan di Private Islamic Junior High School fasilitasnya modern and well equipped, like language labs, internet access, and multimedia tools. Kemudian di aspek selanjutnya English instruction hours, jam pelajaran. Dari segi sekolah negeri dan juga MTS, umumnya memiliki jam terbatas, yaitu sekitar 2 jam per minggu. Nah, sedangkan di sekolah private Islamic Junior High School, biasanya itu menambah jam praktik melalui program-program tambahan seperti tadi kelas-kelas bahasa seperti itu. Kemudian pada aspek pendekatan pengajaran atau teaching approach, sekolah negeri cenderung teacher center atau berfokus pada gurunya, karena jumlah kelas yang besar itu membuat pembelajaran itu hanya bisa fokus kepada guru. Karena kalau kita fokus pada anak-anak, itu mereka kan jumlahnya besar. Jadi kalau berfokus pada anak-anak itu akan sangat kesulitan pada gurunya. Jadi kalau di sekolah negeri dan juga MTS mereka lebih berfokus pada gurunya. Sedangkan di sekolah negerinya itu berfokus pada gurunya. Sedangkan di MTS itu fokusnya pada karakter dan kedisiplinan dari siswa. Sementara untuk sekolah Islam swasta atau private Islamic Junior High School itu memberikan pendekatan yang lebih komunikatif, interaktif, dan berbasis pengalaman dari siswa. Jadi di private Islamic Junior High School itu sekolahnya lebih kompleks lagi dalam hal pengajaran. Nah, untuk hasil belajarnya, sekolah negeri itu unggul dalam hal standar akademik, yang mana mereka lebih menyeragamkan. Sedangkan di MTS itu unggul pada pembentukan karakter religius dan etika dari siswa. Dan pada private Islamic Junior High School, mereka lebih mengunggulkan pada kemampuan komunikasi dari siswa, motivasi siswa juga, dan juga lingkungan belajar yang lebih kondusif. Juga mereka membuat lebih modern ketimbang sekolah-sekolah lain. Next. Analysis how context shapes language learning. Jadi menganalisis bagaimana pembelajaran bahasa itu bisa membuat suatu konteks. Nah, the first context, the contextualization of each school influences student exposure to and attitudes toward English, and then curriculum focus, teacher quality, and learning culture influence academic achievement. The socio-religious environment influences student motivation and perception of English, and the last contextualization determines how, not just what, a student learn. Jadi, setiap jenis sekolah, tadi ada public junior high school, ada MTS, ada private Islamic junior high school, itu mereka mempunyai konteks yang berbeda-beda. Dan konteks itu yang membuat paparan, motivasi, dan juga sikap siswa itu terhadap bahasa Inggris itu berbeda juga. Misalnya, di sekolah negeri atau SMA, itu dengan kelas yang besar, mereka akan mendapatkan kesempatan yang lebih kecil. Untuk di SMA itu fokusnya pada gurunya, teacher center. Jadi siswa itu akan memiliki kesempatan yang lebih sedikit untuk menyuarakan persepsi mereka, menyuarakan mungkin apa yang mereka kurang tahu atau gimana, mereka biasanya lebih kurang dapat kesempatan untuk itu.
Sementara untuk sekolah Islam swasta dengan kelas yang kecil, itu memberikan ruang yang besar bagi siswa untuk lebih aktif dalam berkomunikasi terhadap gurunya. Faktor lain yang juga berpengaruh itu kualitas dari guru, fasilitas belajar, dan juga budaya sekolah, lingkungan sosial keagamaan. Di MTS, penguatan nilai moral dan juga etika itu mendorong siswa memiliki karakter baik dalam baik dalam progres belajar, entah itu yang keagamaan ataupun yang akademik. Namun jam pelajaran dan fasilitas yang terbatas dapat mengurangi intensitas latihan bahasa Inggris dari siswa. Sementara itu, sekolah Islam swasta yang modern mampu menciptakan learning culture atau kebiasaan belajar yang mendorong penggunaan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dampaknya itu bisa langsung terlihat pada motivasi dari siswa. Mereka itu bisa lebih percaya diri untuk belajar bahasa Inggris. Jadi secara keseluruhan analisis ini itu tuh menunjukkan bahwa konteks sekolah tidak hanya menentukan apa yang dipelajari dari siswa, tetapi juga bagaimana mereka belajar, dan faktor ini tuh sangat berpengaruh terhadap hasil akhir pembelajaran bahasa Inggris di masing-masing institusi. Begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Oke, thank you sekali lagi kepada Zidmi Roshida dengan Ica Rahma atas pemaparan yang tidak hanya komprehensif tetapi juga menarik banyak pemikiran. Pembahasan mengenai bagaimana konteks sekolah membentuk hasil belajar bahasa sungguh membuka mata kita semua. Kini sekarang tiba segmen yang dinanti-nanti nih. Jadi ada segmen tanya jawab atau question and answer. Nah, kami melihat bagaimana antusiasme peserta atau hadirin untuk mengoptimalkan waktu, kami membuka 2 sesi pertanyaan. Dari peserta, ada yang mau bertanya, mungkin bisa menggunakan fitur ya, Rasien. Oke, Sabila. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you untuk Sabila. Selanjutnya masih ada peserta yang ingin bertanya. Mungkin kalau tidak ada, saya sebagai moderator juga ingin bertanya karena saya juga penasaran nih dari tadi ngedengerin pemateri dari Rizidni Rosida sama Ica Rahma menjelaskan. Saya ingin bertanya, jenis sekolah mana sih yang memberikan pendekatan paling seimbang dalam pembelajaran bahasa Inggris? Terus tuh mengapa? Lalu pertimbangan antara perspektif akademik, religius, dan globalnya itu tuh apa saja? Mungkin dari moderator, saya cuma bertanya itu. Waktu dan tempat mungkin bisa langsung dijawab untuk pemateri. Kami persilahkan. Oke, mungkin saya dulu untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Sabila ya. Baik, Ica. Oke, terima kasih pertanyaan dari Sister Sabila. Pertanyaan tadi, bagaimana
perbedaan dalam kurikulum kualitas guru dan lingkungan belajar mempengaruhi efektivitas pembelajaran bahasa Inggris di SMP negeri, MTS, dan SMP Islam swasta favorit, gitu ya? Oke. Jadi dalam kurikulum kualitas dan lingkungan belajar itu di SMP negeri menggunakan kurikulum nasional standar dengan guru yang bersertifikat sehingga hasil akademik cenderung lebih konsisten. Tetapi ukuran dari kelas tadi kan sudah disampaikan bahwa di SMP negeri itu ukuran dari kelasnya itu kan cenderung mereka lebih besar. Jadi lebih membatasi latihan dari siswa untuk berbicara atau berkomunikasi. Nah, kalau di MTS-nya itu mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan biasanya memiliki jam pelajaran bahasa Inggris yang lebih sedikit. Sehingga karakter moral itu kuat, tetapi paparan untuk bahasa itu kurang intensif. Nah, sedangkan kalau di private Islamic Junior High School atau di sekolah Islam swasta favorit, umumnya itu memakai kurikulum yang bilingual atau internasional dengan fasilitas yang lebih baik dan kelasnya itu cenderung lebih kecil sehingga dapat lingkungan yang sangat mendukung untuk peningkatan kemampuan dari siswa dan juga kepercayaan diri dari siswanya. Mungkin seperti itu. Apakah bisa diterima? Oke, untuk yang pertanyaan selanjutnya, oh ya, silakan untuk Mbak Zidni boleh dijawab. Oke. Oke, Amanda, saya izin menjawab pertanyaannya nih. Pertanyaannya sangat menarik ya. Jadi tadi Sister Mandani nanya sekolah mana sih yang memberikan pendekatan yang paling seimbang dalam pembelajaran bahasa Inggris ini ya, dan alasannya kenapa. In my opinion, menurut pendapat saya nih, SMP Islam swasta atau Islamic Private School ini memberikan pendekatan yang paling seimbang. Nah, karena di sekolah swasta, sekolah Islam, SMP Islam swasta yang favorit nih, dapat menggabungkan keunggulan dari akademik, nilai keagamaan, dan juga kompetensi global. Biasanya di sekolah tersebut menerapkan metode pengajaran yang modern sehingga paparan bahasa Inggris yang lebih intensif di dalamnya karena lebih modern ya. Jadi mungkin lebih ke global gitu. Kemudian juga fasilitasnya, utamanya fasilitas sarana prasarana seperti laboratorium bahasa, terus tempat untuk mengintegrasikan pendidikan karakter Islami di dalamnya sudah lengkap gitu. Nah, SMP negeri kalau kita bandingkan dengan sekolah negeri, public junior high school ini menekankan pada standar akademik, tapi terkadang sering kurang dalam bagaimana praktek, yaitu speaking skill-nya mungkin ini masih kurang gitu. Kalau dibandingkan dengan sekolah madrasah sanawiyah, ini unggul dalam pendekatan moral dan agamanya. Tapi biasanya memiliki waktu pembelajaran bahasa Inggris yang terbatas karena memang di sekolah MTS ini kan ada 2 bahasa ya, bahasa asing, bahasa Arab, bahasa Inggris, sehingga ada pembagian waktu di dalamnya gitu. Jadi tidak hanya fokus pada bahasa Inggris gitu. Nah dari itu saya rasa bahwa sekolah Islam swasta favorit ini mencapai keseimbangan gitu, sampai keseimbangan yang lebih holistik secara keseluruhan, di mana antara kaitannya dengan keterampilan bahasanya, yaitu language
learning skill, ada 4 keterampilan bahasa, ini sudah kita tahu bersama. Kemudian ada pembentukan karakter Islami, tentunya karena di sekolah Islam juga kan, dan juga kesiapan peserta didik ke global. Ya, gitu. Itu sih mungkin dari saya. Apakah bisa dipahami, bisa ditangkap nggak? Oke, thank you Sydney Rosida atas pemaparannya terhadap pertanyaan saya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, mungkin jadi kesimpulan dari webinar atau dari diskusi kita pada sore hari ini, itu ada 3 aspek utama yang harus kita ingat atau yang perlu kita ingat. Yang pertama itu kalau SMP negeri fokus utamanya adalah akademik dan pemerataan akses. Jadi semua orang punya kesempatan sama buat belajar. Lalu yang sekolah MTS ini dia itu tuh jagonya atau lebih dominannya itu di pendidikan karakter dan nilai-nilai agama. Siswanya dididik jadi pribadi yang lebih disiplin dan berakal baik. Lalu yang ketiga ada private Islamic high school atau tadi yang bisa atau kita yang bisa biasa sebut sebagai sekolah swasta. Ini adalah the all rounder, mereka unggul di inovasi, komunikasi global dan English proficiency yang didukung fasilitas full. Jadi dari 3 aspek utama ini tuh nggak ada sekolah yang benar-benar atau yang paling salah, masing-masing punya style dan kehebatannya sendiri. Namun lesson learn terbesarnya adalah suksesnya atau tidaknya anak menguasai bahasa Inggris itu ujung-ujungnya balik lagi ke gimana kualitas guru mengajar, dukungan dari lingkungan sekolahnya, misal dari fasilitasnya, dan yang paling penting motivasi dari siswanya sendiri. Oke, mungkin saya sebagai moderator akan cukupkan saja pertemuan kita atau diskusi kita pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk audiens atau untuk materi yang sudah hadir atau sudah berpartisipasi. Maaf jika ada pertanyaan yang belum terjawab. Saya Amanda Kurota sebagai moderator pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu lagi di event berikutnya. Have a great rest of your day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.